Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman yang melihat video ini. Sudah belajar bahasa Korea tetapi masih nggak lulus juga, itu masalahnya ada di mana? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada aku, yaitu teman-teman yang di LPK. Itu pertama adalah masalahnya ada di mental. Belajar bahasa sudah bagus, kosakata sudah banyak menguasai, tetapi kenapa ketika ujian 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 6 kali masih nggak lolos juga? Yang pertama itu adalah mental. Kenapa? Banyak orang yang sudah kosakata sudah hafal, sudah bagus, semuanya sudah oke, tapi ketika masuk ke ruangan ujian itu mental down, nervous, grogi, dan akhirnya semua kosakata yang dipikirkan itu buyar. Itu banyak yang kayak gitu. Teman-teman yang di LPK kemarin juga sama. Ketika mereka ikut tryout, nilainya bagus, ada yang salah 3, salah 4, bahkan kosakatanya semua sudah oke. Tapi ketika masuk ke ruangan ujian dia bertanya, aduh mas, maaf ya mas ya, saya masuk ke ruangan ujian tuh ini down, grogi, nervous dan sebagainya. Nah itu yang jadi persoalan pertama begitu. Kalau sudah grogi, mental sudah ngedown, sudah di hati sudah deg-degan, itu sudah terlalu megang mouse, apalagi sampai salah-salah, apalagi untuk yang maaf ya, yang pemula, yang belum pernah memegang, yang baru pertama latihan ujian CPT basic itu kan grogi. Ini mouse-nya itu megangnya gimana, kanan apa kiri, nanti salah ngetik gimana. Nah itu yang jadi banyak banget persoalan tuh dari situ. Beberapa teman-teman di LPK juga sama, mereka itu mengerjakan soal listening ya. Soal listening itu kan cepet banget, soalnya itu 20 soal, durasi itu sekitar 25 menit, itu cepet banget. Nah ada soal gambar, itu ngekliknya tuh 2 kali tek ya, 2 kali ngeklik, 2 kali tek. Nah itu kan otomatis zoom gambarnya kan terus zoom lebar di monitor itu penuh. Ini gimana ya, gitu lupa cara ngebalikinnya. Nah karena ngebalikinnya itu yang diklik yang mana tombol X nya tuh, close nya tuh padahal di pojok kan kiri atas, kalau nggak kanan atas itu di pojok. Nah karena dia tuh grogi, akhirnya apa, soal satu itu ini mana ya, akhirnya soal itu terlewat gara-gara satu soal, yaitu soal gambar. Ketika dia itu ngekliknya itu kecepatan dan dia tuh memang masih nggak begitu memahami tentang komputer, akhirnya apa, akhirnya satu soal terlewat. Nah satu soal terlewat kan, listening tetap berjalan, akhirnya kepikiran, aduh ini soal tadi kok nggak ini ya, aduh yang mana. Nah akhirnya listening itu soal berjalan terus, akhirnya dia nggak fokus, ini pertanyaan tentang apa ya, waktu tetap berjalan. Soal listening itu diulang 2 kali. Nah ketika 1 kali sudah masih nggak paham ini soalnya arahnya kemana, nah yang kedua kali akan diulang kembali. Nah setelah diulang kembali, kita mau nggak mau kita harus memilih salah satu jawabannya, kalau nggak sayang banget nanti akan terlewat lagi. Nah itu banyak banget anak-anak yang seperti itu. Kenapa? Karena di mentalnya itu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ikut ujian, awalnya itu ikut ujian bahasa Korea yang CPT itu, ketika masuk di wilayah ujian itu satu deh, jangan terlalu banyak bertanya ya tentang kamu dapat nilai berapa ya, gak usah, udah mereka tuh dapat nilai berapa udah biarin aja, yang itu kan kemampuan mereka. Tapi kan kita yang ikut ujian, jadi kita lebih baik tuh banyak konsentrasi, diam sampai ujian tuh, diam aja, jangan tenangkan pikiran. Kenapa? Kalau kita terlalu kepo sama teman-teman yang ikut ujian, kamu dapat nilai berapa mas, sekian, saya dapat nilai 140, saya dapat 160, saya dapat nilai 170, soalnya gimana mas? Nanti setiap orang kan soalnya beda-beda, saya sama depannya itu beda, sama sampingnya juga beda, belakang juga beda, samping juga beda. Jadi stop untuk selalu berkepo, bertanya tentang berapa nilai teman-teman ketika ujian itu nggak usah bertanya nilainya berapa, itu sangat mempengaruhi mental kita. Oh saya dapat nilai 190, oh soalnya mudah-mudah ternyata ya, iya ketika ini soalnya susah-susah, itu aduh ini gimana ya. Apalagi ketemu teman di LPK yang dia itu di LPK itu pinter, tapi ketika ujian kok nilainya 160, kok ya dia aja yang pintar 160 ya, apalagi aku. Nah itu di situ mentalnya. Setiap orang tuh tipe soalnya beda-beda, nggak semuanya, nggak seharusnya yang di LPK itu pintar ketika di ujian itu nilainya selalu tinggi, enggak tentu. Justru kebanyakan yang di LPK nilainya biasa karena dia itu mengerjakan soalnya dengan kemampuannya dia sendiri, dia paham arah soalnya kemana, mentalnya sudah oke. Ketika di ujian ini anak ini malah nilainya malah bagus karena mentalnya udah jadi. Nah jadi jangan bertanya-tanya tentang nilai berapa, nggak usah, tetap diam, masuk ke ruangan ujian nyantai. Jadi ketika nanti kan sebelum ujian itu kan ngekos ya, nginep di mana, di kos-kosan kan, kadang nginep. Saya dulu juga nginep tahun 2019 nginep
Nah habis itu udah nggak usah nanya-nanya, biar aja teman-teman nilainya berapa ya udah, itu kan dia. Yang penting kita bismillah, niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Bismillah, semoga lancar. Itu adalah seperti itu. Nah untuk yang kedua, faktor kenapa udah belajar bahasa Korea pun sudah oke, mental sudah, kenapa masih nggak lulus juga, itu yang kedua adalah ada di pemahaman soal. Untuk soal-soal tahun 2013 ketika awal aku ujian sama 2019 kemarin aku ujian CPT Act ya, itu tipe soalnya saya amati semuanya sama, dan teman-teman di LPK dari guru-guru di LPK pun juga mengatakan hal yang sama. Untuk tipe soalnya sama, yang beda adalah arah dari soal itu sendiri. Untuk karakter soalnya tetap sama, kayak persamaan kata dan barang itu tetap sama, dan yang di tryout pun juga mendekati sama lah. Nah jadi untuk teman-teman yang di tryout ya, yang mau ujian bahasa Korea terus di tryout, itu jangan mengejar nilai tinggi-tinggi banget. Yang penting itu teman-teman paham deh. Kenapa? Fungsi dari tryout itu adalah untuk melatih kita dalam menganalisa soal. Jadi kita paham arah soalnya itu kemana. Jadi kalau teman-teman ya di LPK, saya juga banyak yang kayak gitu. Jadi teman-teman tuh pada nyontek. Wah, karena apa? Malu mungkin nilainya sedikit. Aku malu deh, ini nilainya down. Jadi matanya tuh down. Dia tuh pintar nyontok kesana nanya, nggak usah. Justru di trial itu kita harus mengeluarkan kemampuan kita sendiri. Betul-betul murni dari diri kita. Kita salah ya udah biarin aja. Oh salah di soal nomor 1. Nanti kalau sudah pulang belajar di LPK, pulangnya tuh dipelajari lagi. Oh salahnya di sini. Oh ini jadi arah soalnya ke sini. Nah pemahaman soal itulah di situ yang penting banget. Kenapa? Pas di ujian itu adalah usaha yang sebenar-benarnya. Buat apa teman-teman ketika di tryout nilainya bagus, tapi di ujian ngedown? Itu banyak kayak gitu, ada kan? Ketika teman di LPK nilainya bagus, nilainya tinggi, tapi di ujian nilainya down, banyak. Tetapi yang di LPK biasa-biasa, kok kenapa di ujian itu nilainya kok ini ya, kok tinggi ya? Dari situ satu, dia udah paham tentang soal, sudah paham tentang karakter soal, sudah paham, jadi enak. Kosakata sudah menguasai, mentalnya sudah oke, pemahaman soal itu yang paling penting. Banyak anak-anak ya teman-teman yang sudah kosakata oke, tetapi apa? Dia itu hanya menghafal soal-soal yang ada di LPK. Kayak misalnya gini, kan di LPK itu kan soal kan banyak ya. Kadang kayak pembuat soal itu kan kadang udah capek, jadi dia tuh memberikan soal-soal yang sama. Ada juga LPK yang memperjualbelikan soal, itu banyak. Jadi saya sarankan teman-teman jangan menghafal soal ini apa ya, oh ini jawabannya ini. Nah di LPK itu kan kayak gitu. Kenapa? Soalnya itu tetap sama itu terus. Jadi ini jawabannya ini. Jadi jangan mengejar nilai tinggi ketika di tryout, tapi pahami karakter soalnya itu. Kalau soal sudah paham, sudah enak. Nah terus yang ketiga, faktor penentu sudah lulus, sudah belajar tapi nggak lulus juga, itu adalah satu, meremehkan teman-teman yang ada di teman-teman sendiri. Saya juga mengalami itu semua. Jadi saya punya teman ya di LPK, dia itu di LPK itu nilainya itu nggak pernah tinggi, selalu dapat nilai bangsa terakhir, salahnya itu paling banyak, dan kita itu salahnya paling banyak. Nah pas dia ujian pertama hari H, dia tuh ujian di awal pertama, otomatis kan ada yang bilang, wah ini jadi barometer ya, si A aja yang di LPK dengan maaf ya SDM-nya tuh down, kok nilainya sekian, nanti itu mutu bisa menjadi barometer kita. Nah pas si A ini ujian, dia dapat nilai 175, itu salah 5, itu tahun 2019 ketika ujian CPT itu. Wah si A aja ini nilainya segini itu ya, oh berarti soalnya mudah ya kan, padahal nggak tahu setiap orang itu karakter soalnya beda-beda. Nah dia tuh bilang ke kita soalnya gini. Nah ada beberapa orang kan yang mempunyai karakter yang kurang baik, karakter kurang baiknya di mana dia tuh punya perasaan agak sok yes ya, oh si dia yang di LPK aja yang sering salah banyak nilainya segitu, apalagi aku yang nilainya di LPK itu nggak pernah ini, dia kosakata sedikit sedangkan aku banyak. Nah ketika di ujian temanku B ini, saya udah paham karakternya kayak gimana. Ketika ujian nilainya dapat berapa? 150. Kenapa? Nah saya tanya, kenapa kamu dapat 150? Gini. Coba dipahami deh, kamu jangan terlalu pede dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak tahu karena barometernya si A itu tadi. Nah setelah saya tuh iya mas, saya tuh nggak lulus itu gagal karena terlalu meremehkan. Iya makanya jangan pernah meremehkan soal ya. Menurut kita baik, menurut kita betul, tapi belum tentu menurut orang kayak Korea itu nggak sesuai jawabannya kan. Jadi untuk saran saya teman-teman yang ikut ujian CPT sudah berkali-kali lulus, tolong diperbaiki pola pikirannya. Yaitu satu,
tetap selalu rendah hati. Insya Allah lah, apapun hal yang kita lakukan, kalau kita niatnya betul-betul tulus dan kerendahan hati yang sangat dalam, akan berhasil. Nah, akhirnya tahun 2020 kemarin ada ujian CPT. Dia ujian alhamdulillah lulus dan nilai 180. Nah, itu tadi, dia tuh belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Mental sudah terlatih, sudah berpengalaman, masuk ujian gak lulus, udah ini terus kosakata sudah diperbaiki, pemahaman soal sudah diperbaiki, dan nanti berhasil. Jadi untuk teman-teman yang ikut ujian bahasa Korea awal-awal ya, jadi saya sarankan adalah pertama, mental, jangan terlalu banyak bicara ketika diikut ujian. Jadi santai aja, nggak usah nanya-nanya nilai berapa, nggak usah, fokus ke diri sendiri dulu. Nanti kalau sudah keluar nilai sendiri, udah jangan terlalu minim ketika dapat rating, jangan terlalu baper, jangan memberikan ke teman-teman, karena langkah kita masih panjang ke depannya. Oke, jadi sekian video ini, semoga bisa membantu teman-teman yang ingin bekerja berencana ke Korea Selatan, yang sudah ikut ujian tetapi nggak lulus juga. Semoga di next ujian berikutnya teman-teman bisa lolos ya, karena tipe soal ujian itu sama, karakternya seperti itu dan tetap sama. Oke, terima kasih dari saya Mas Suna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.